Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Rinrin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor UKG 2018 00354 196. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 12 OTKP 4 SMK Negeri 1 Cianjur dengan materi mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan atau rapat dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut videonya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh KM. Ada. Perhatian. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Lanjutkan dengan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Hari ini Ibu cek dulu kehadirannya ya. Adelia Sirel, Alia Suci, Alia. Sebelum dimulai pembelajaran, cek dulu kerapihannya. Nih yang laki-laki, bajunya sudah dimasukin belum? Udah. Yang perempuannya juga dicek dulu kerapihannya ya. Angga mana Angga? Angga berdiri dulu. Oke, rapi ya. Pakai sabuk dan terus pakai alma mater. Bagus, Angga rapi. Lalu sekarang dicek dulu kebersihannya. Silakan. Meja masih ada sampah, boleh diambil dulu sampahnya lalu dibuang keluar. Kalau di bawah meja masih ada sampah, boleh diambil dulu sampahnya lalu dibuang keluar. Nah, di sini ada sebuah quote motivasi. Siapa yang mau membacakan nih? Menurut Imam Syafi'i, barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Kira-kira menurut Aris artinya apa tuh? Menurut Aris, kalau misalnya kita saat muda sekarang banyak leha-leha, jadi pas besar nanti akan merasa kesusahan. Jadi harusnya saat muda ini kita harus banyak belajar agar saat besar nanti kita banyak ilmu dan mempunyai pengetahuan yang luas. Nah, lalu sekarang ada tujuan pembelajaran ya. Setiap materi atau KD baru itu pasti ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini hal apa saja yang harus kalian dapatkan dan harus kalian kuasai setelah belajar KD 3.14. Coba ada yang mau membacakan? Boleh Bu, saya. Oh, silahkan, Syahla. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengamatan, literasi, dan diskusi menggunakan model pembelajaran based learning. Peserta didik mendapatkan 1. Peserta didik dapat menjelaskan definisi pertemuan atau rapat dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis rapat dengan baik. Poin nomor 3, peserta didik dapat mengemukakan pengaturan ruang pertemuan atau rapat dengan benar. Untuk poin nomor 4, peserta didik dapat menguraikan syarat-syarat pertemuan atau rapat dengan rinci atau secara detail. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis persiapan penyelenggaraan rapat atau pertemuan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, poin ke-6, menyimpulkan persiapan penyelenggaraan rapat dengan baik dan benar. Nah, hari ini kita akan belajar persiapan perencanaan pertemuan atau rapat. Nah, lalu materi minggu kemarin
Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar apa? Tentang keprotokolan. Keprotokolan. Tuh, jangan ragu-ragu ya ngejawabnya. Tentang keprotokolan. Betul. Ada yang mau berpendapat keprotokolan itu apa? Saya Bu, Winda. Siapa? Winda. Silahkan Winda. Keprotokolan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara resmi atau acara kenegaraan. Sebelumnya, waktu kalian PKL-nya di mana aja tuh? Hypermart. Oh, di Hypermart. Lalu di mana lagi? Di desa. Di Porles. Waktu kalian PKL, pernah tidak mempersiapkan rapat atau pertemuan? Saya Bu, Oh ya, silahkan. Mempersiapkan rapat jadi pembagian itu penjaga buku tamu. Oh, penjaga buku tamu. Nah, sekarang perhatikan dulu di sini. Kira-kira jika kalian melihat tayangan gambar di depan, nah ini rapat tapi kursinya itu kosong. Kira-kira masalahnya karena apa tuh? Kursi kosong itu tidak adanya disiplin dari peserta rapat. Iya, tidak disiplin dari peserta rapatnya. Nah, mengapa perlu adanya persiapan rapat? Tadi menurut Ji, biar rapat itu berjalan dengan lancar. Lalu menurut Diva tadi lebih maksimal. Lalu ada yang mau berpendapat lagi? Kira-kira apa? Silahkan, Syahla. meminimalisir terjadinya gangguan. Meminimalisir terjadinya gangguan di saat rapat. Nah, sekarang kita perhatikan karena sekarang itu sudah musim rapat online, jadi kalian perlu tahu nih apa yang harus dipersiapkan ketika rapat online. Dan juga mengasah keterampilan bersosialisasi. Bagi seseorang yang pemalu serta demam panggung ketika harus berbicara di depan banyak orang, rapat virtual ini bekerja dari rumah dapat menjadi salah satu cara untuk menurunkan rasa gugup Anda. Namun jika Anda masih sering merasa tegang ketika harus berbicara dalam virtual meeting, Kami memiliki beberapa tips untuk dapat membantu Anda menjadi tenang. Pernah nggak ngerasa takut untuk berinteraksi atau cemas nih pada saat harus membuka kamera dalam virtual meeting? Dan juga mengasah keterampilan bersosialisasi. Sementara kalau yang sudah di kantor, artinya mereka dulu pernah diharuskan untuk punya keterampilan. Jika Anda sudah menaklukkan rasa takut dan juga rasa cemas dalam virtual meeting, ini bisa menjadi langkah selanjutnya agar Anda Lebih percaya diri dalam berinteraksi sosial secara langsung. Gimana? Selamat mencoba dan semoga sukses. Sarah Ariyanti, CNN Indonesia, Jakarta. Oke, ya, setelah tadi mengamati video tersebut, langkah yang pertama tadi harus apa? Buat tempat kerja kita senyaman mungkin. Oke, ini untuk tips rapat online maupun kalian nanti jika ada kelas online ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, walaupun kalian sedang Zoom atau Jimit, tetap pakaiannya harus rapi ya. Kenapa? Biar tingkat percaya diri kita tinggi gitu. Gimana dulu waktu waktu kelas online pas COVID, kalian bawahnya pakai celana tidur, atasnya baju sekolah gitu gak? Ada yang kayak gitu? Sepertinya enggak ya. Oke, itu ya pasti pernah ya kalian kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpikir positif. Itu katanya ya, tips-tips untuk rapat online atau bisa diterapkan di kelas online. Nah, sekarang ini pengertian rapat. Rapat merupakan pertemuan yang sudah diagendakan untuk merumuskan jalan keluar dalam menghadapi sebuah masalah. Ini menurut Darmani. Dan yang kedua apa nih? Silakan dibaca.
Oke, itu menurut pendapat dari Nunung. Nah, sekarang rapat berdasarkan tujuannya. Pertama itu ada rapat penjelasan atau teaching conference. Ada berapa tuh? Tiga. Ada berapa, Destiana? Ada 3. Ada 3. Satu, Rapat penjelasan, rapat penjelasan. Lalu yang kedua, rapat pemecahan masalah. bukan, rapat penjelasan ada berapa? Maksudnya pengertiannya. Rapat penjelasan atau teaching conference adalah rapat yang dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Oke, lalu rapat pemecahan masalah atau problem solving. Silahkan. Rapat pemecah masalah atau problem solving conference adalah rapat yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Oke, untuk memecahkan masalah yang dihadapi, kita lihat betul ya. Nah, sekarang berdasarkan sifatnya, apa itu rapat terbuka? Rapat terbuka adalah Silahkan. rapat yang dapat dihadiri oleh semua anggota organisasi. Oke, yang dapat dihadiri oleh semua anggota organisasi. Itu menurut Rina ya barusan? Bukan. Siva. Ya. Kelihatannya ini yang bicara ya. Terus yang kedua ada rapat tertutup. Apa itu rapat tertutup? Oke, silahkan. Saya Muhammad Najriel Ya, silahkan Najril. akan membacakan rapat tertutup atau close conference. Rapat tertutup atau close conference adalah rapat yang dihadiri oleh peserta rapat tertentu dan membahas masalah yang bersifat rahasia. Oke, itu menurut Najril ya. Sekarang ada rapat resmi. Silahkan, rapat resmi, apa itu rapat resmi? Rapat resmi atau formal meeting adalah rapat yang dilaksanakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Oke, itu yang rapat resmi. Sekarang rapat tidak resmi? Oh, banyak ya. Ibu pilih yang di belakang. Rapat tidak resmi informal meeting adalah rapat yang dilaksanakan tanpa memerlukan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa memerlukan perencanaan terlebih dahulu. Contohnya tadi ya, kalau rapat tidak resmi itu iya, walaupun duduk selonjoran karena memang tidak ada tempat gitu, mendadak gitu ya. Oke. Salah. Nah, sedangkan sekarang berdasarkan jangka waktunya ada rapat mingguan. Apa itu rapat mingguan? Oke, silahkan, ini yang dekat dengan ibu. Rapat mingguan adalah rapat yang dilaksanakan seminggu sekali. Biasanya masalah yang dibahas dalam rapat mingguan adalah masalah yang bersifat rutin. Yang bersifat rutin. Lalu sekarang rapat bulanan. Oke, banyak ini yang di depan nih yang berdua. Rapat bulanan. Rapat bulanan adalah rapat yang dilaksanakan sebulan sekali. Masalah yang dibahas dalam rapat ini adalah masalah yang terjadi dalam organisasi selama 1 bulan terakhir. Selama 1 bulan terakhir atau rapat semesteran. Berarti kalau semesteran berapa? 6 bulan. Coba silakan. Rapat semesteran adalah rapat yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Masalah yang dibahas dalam rapat ini adalah masalah yang terjadi dalam organisasi selama 6 bulan terakhir. Selama 6 bulan terakhir. Dan ada rapat terakhir, rapat tahunan. Silakan. Ini. Naura, silakan Naura. Rapat tahunan adalah rapat yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Biasanya rapat ini merupakan rapat besar yang dihadiri oleh banyak orang, misalnya seluruh anggota organisasi, sehingga memudahkan dalam melaksanakan evaluasi dan merencanakan program-program untuk 1 tahun ke depan. Oke, ya. Jadi ada, kalau berdasarkan jangka waktunya, rapat itu ada mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Karena di sini berdasarkan jangka waktu itu, rapat itu dibagi menjadi 4, makanya kalian ketika PKL pasti pernah minimal sekali menyiapkan rapat ya, walaupun gak ikut rapatnya gak apa-apa, yang penting pernah untuk menyiapkan rapat. Kalau tadi Dani ya, oh Dian suka ketukar ibu, kalau Dian sampai pernah menjadi MC-nya, berarti langsung ikut rapatnya, itu pengalaman yang luar biasa. Oke, nah sekarang berdasarkan frekuensinya, boleh Adelia Cyril. Rapat rutin.
Rapat rutin adalah rapat yang sudah ditentukan waktu serta tempat dan para pesertanya. Masalah yang dibahas dalam rapat rutin adalah masalah yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, seperti seminggu atau sebulan terakhir. Oke, seminggu atau sebulan terakhir berarti tadi berhubungannya yang awal ya, atau seminggu, sebulan gitu. Lalu ada rapat insidental. Apa itu rapat insidental? Silahkan Aris ya. Aris ya. Adalah rapat yang tidak terjadwal. Biasanya rapat ini membahas masalah yang sifatnya penting dan mendadak, sehingga harus segera diselesaikan secara bersama-sama. Oke, biasanya ini yang sifatnya mendadak, jadi harus segera diselesaikan. Nah, sekarang berdasarkan lembaganya ada rapat vertikal dan rapat horizontal. Boleh. Najwa. Rapat vertikal adalah rapat antara pimpinan dan para bawahannya dalam rangka penyampaian informasi tentang berbagai peraturan atau kebijakan pemimpin atau dalam rangka pengambilan keputusan. Oke, itu vertikal, mohon maaf. Nah, sekarang rapat terakhir, horizontal. Boleh, silahkan. Rapat horizontal. Rapat horizontal adalah rapat yang berlangsung antar pejabat atau pegawai yang setingkat. Rapat ini diselenggarakan atas beberapa tujuan, di antaranya menciptakan koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit dalam organisasi, menghindari keberadaan duplikasi pekerjaan, serta mencegah terjadinya ingkar tanggung jawab dari setiap pejabat dalam melaksanakan tugas masing-masing. Oke, kalau horizontal ini yang sifatnya setingkat. Kalau di sekolah kira-kira siapa tuh menurut kalian? Kaprog. Oke, berarti sudah paham ya? Nah, di sini syarat menyelenggarakan rapat satu, suasananya itu harus terbuka, ya. Jadi suasana terbuka itu bebas berpendapat dan harus berpartisipasi aktif. Jangan diem aja, ya. Iya, jangan pasif. Kita harus berpartisipasi walaupun posisinya sebagai peserta rapat. Lalu jika punya argumentasi silahkan, namun harus yang logis, ya. Di sini harus demokratis, artinya terbuka, bebas berpendapat, namun balik lagi ke sini harus logis argumentasinya dan harus ada pengawasan dari pimpinan. Makanya rapat itu ada yang disebut dengan pemimpin rapat. Oke. Nah, sekarang Ibu bagi menjadi 7 kelompok yang sudah ditentukan oleh Ibu ya. Didengarkan. Nih, untuk kelompok 1 ada Elia Sirel, Desti, Asia, Nazril, dan Winda. Kelompok silakan duduknya berkelompok sesuai yang sudah Ibu tentukan. Kelompok 3. Ya, yang semangat kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, kelompok 6. Kelompok 7. Setiap kelompok sesuai yang Ibu informasikan kemarin sudah bawa laptop ya? Oke, baik. Ya, sebelum kita memulai pekerjaan secara kelompoknya, Ibu ada ice breaking tebak gambar dulu untuk melatih konsentrasi ini. Pada konsentrasi gak? Ya? Siap ya? Siap. Oke. Oke, silakan. Rajin belajar. Yang lain ini nggak konsentrasi, cuman Dani aja. Yang lain belum mudeng ya kayaknya. Saran yang kedua.
konsentrasi ya. Nah, sekarang sebelum nanti kalian membuka LKPD yang akan Ibu bagikan, ini Ibu akan tes dulu. Nih, kalian udah baca belum ya di rumah? Ini ada macam-macam model rapat ya, tempat pengaturan tempat duduknya. Nih, Ibu coba dulu ke kelompok yang tadi sudah menjawab ice breaking pertama, yaitu kelompoknya Dani. Oke, nih masih ingat atau sudah dibaca ya? Ya, ini apa? Model teater. Model teater. Oke, lalu Model U. model U. Lalu model kelas. Nah, ini konferensi. Berongga. Melingkar. Oke, betul ya. Lalu kita coba ke kelompok 4. Ini kan udah dibaca ya. Coba ditutup bukunya. Jangan nyontek. Nah, ini gambar. Oke, lalu model kelas. Ini konferensi. Ini berongga. Yang ini melingkar. Dan yang terakhir, oke, betul. Betul semua ya. Nah, terakhir deh sebelum ke LKPD ya. Ke kelompok berapa ini? 6. Oke, kelompok 6. Langsung. Berongga. Konferensi. Kelas. Teater. Melingkar. Oke, betul ya. Berarti kelompok 2 harus lebih konsentrasi. Ya. Setelah Ibu bagi kelompok, ya, ini udah Ibu kelompok bagi secara adil. Lalu kita akan mengerjakan tugas yang sudah Ibu buat di lembar kerja peserta didik ya. Ibu mau minta dibantu sama baca petunjuknya. Lalu di sini ada identitas ketua kelompoknya. Ya. Ketua kelompoknya silahkan ditentukan. Lalu nama anggota. Nah, untuk kegiatannya juga sudah Ibu jelaskan di dalam LKPD. Di sini LKPD berbasis permasalahan. Ini permasalahan pertama, ya. Ada ilustrasinya juga, ada gambarnya. Anda adalah seorang sekretaris di PT Andika Pratama. Ya, itu silahkan dibaca oleh kelompoknya. Dan di sini ada soalnya ya, yang harus dikerjakan. Ada 3 ya, ada soal ke-1, soal ke-2, dan soal ke-3. Didiskusikan dengan kelompoknya. Jadi ada yang menulis di sini jawabannya, ada juga yang mengetik di laptop. Ya, boleh kalian mencari informasi lewat internet. Jadi HP-nya dibuka juga sekarang, silahkan ya. Asal jangan dipakai untuk buka sosial media. Ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Ibu nanti berkeliling ke kelompok masing-masing. Misalkan mau
di screenshotnya harus disimpan dulu apa langsung dari sini? Disimpan aja. Disimpan Nah, dulu. di sini simpan. Simpan. Ya, berarti persiapan yang secara online. Berdasarkan jawaban dilakukan oleh seorang sekretaris dalam mempersiapkan rapat online. Yang harus dilakukan oleh seorang sekretaris dalam mempersiapkan rapat online yaitu ada 6 poin. Yang pertama, mengkonsultasikan, yaitu mengkonsultasikan dengan pemimpin rapat. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Destiana Wahyu Andini, izin bertanya kepada kelompok 4. Mengenai rapat di Google Meet, berapakah jam pengguna dapat mengadakan suatu rapat di Google Meet? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari Teh Destiana. Yaitu untuk pertanyaannya, apakah di dalam Google Meet itu ada batasan waktu untuk melaksanakan rapat? Jawabannya yaitu setahu saya ketika kita melaksanakan Google Meet itu atau melaksanakan rapat, idealnya waktu yang soal yang ada di Google Form. Izin menyimpulkan dari apa yang saya tangkap dari materi yang tadi, yaitu pengertian rapat merupakan suatu pertemuan yang melibatkan banyak orang atau organisasi tertentu untuk merumuskan suatu masalah. Rapat sini juga sudah diagendakan seperti tanggalnya, harinya, dan jamnya. Rapat itu gimana kondisinya, ada yang online sama yang offline. Di sini saya akan menjelaskan rapat yang online. Rapat
rapat online? Ya, saya mengambil aplikasi Google Meet. Yang pertama, langkah-langkah yang harus mempersiapkan rapat di Google Meet yaitu yang pertama buka Google Meet, yang kedua di bagian Meet klik rapat baru, terus yang ketiga masukkan judul rapat, yang keempat di kalender dibuat acara, yang kelima klik tambahan tamu, yang keenam masukkan nama atau email orang yang akan diundang, yang ketujuh klik simpan, dan yang terakhir untuk memberitahu tamu klik kirim. Cukup sekian dari saya. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dan untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan mempersiapkan tadi surat undangan rapat, daftar hadir rapat, dan agenda rapat di lab.